Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada kali ini kelompok kami akan memberikan sebuah video yang mengangkat sebuah kasus penganiayaan, yang mana saya sendiri sebagai jaksa penuntut umum bernama Muhammad Zaki. Saya Ramses Fibrianto sebagai penasihat hukum. Saya Petra Hermes William sebagai pengacara korban. Saya Navala Jumwasri sebagai korban. Jawa sebagai saksi. Saya Nabila Tiara sebagai hakim kedua. Saya Saufan Nabila sebagai panitera. Saya Muhammad Fadri sebagai petugas dan rohaniawan. Saya Syakban Kamil sebagai pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajri ngomong lah Fajri. Ini Nopal ya, Nopalnya teman Zawa. Ini Kamel pacarnya Zawa. Kita bisa ketemuan nggak? Ada yang mau dibicarakan. Kita ketemuannya di Gang Jayapura. Oke. Enggak sih, kemarin tuh ada yang nganiayaan tuh, Syakban Kamil. Ini aku ada yang mana tuh bang? Parah sih. Iya kan? Penganiayaan kayak gini nih. Parah kali nih bang. Pas bok sembilan sih. Oh kasus itu ya. Lagi sidang loh hari ini penganiayaan. Coba kita cari di YouTube ya. Sidang Syakban Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang pidana nomor 07981 kasus penganiayaan di bawah umur. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Pembacaan tata tertib persidangan. Pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Keempat, pengambilan foto, perekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Yang mulia hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Persidangan dimulai, harap menertibkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Panitia siap? Siap. Rohaniawan siap? Siap Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Kami sudah siap Yang Mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Siap. Terdakwa sudah siap Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang akan didakwakan. Apakah saudara sudah siap? Siap Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia. Baiklah, saya akan menyatakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdaftar di dalam BAP. Nama saudara, Siap Bang kami. tempat lahir, Baru 14 April 2002. umur, 21 tahun. keluarga negaraan, Indonesia. jenis kelamin, Laki-laki. alamat, Dalam pendinginan Blok C nomor 2. agama, Islam. pekerjaan. Mahasiswa. Nasihat hukum. Apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasihat hukum. Baik Yang Mulia. Baik, sudah Yang Mulia. Silakan duduk. Penuntut umum, silakan bacakan dakwaan Anda. Baik Yang Mulia, surat dakwaan nomor registrasi perkasusan AAH-23 garis miring IP-2 garis miring YGKT garis miring 2023. A. Identitas terdakwa. Nama Syahban Kamil, tempat tanggal lahir Pekanbaru 14 April 2002, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pendinginan Blok C nomor 2, agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan kuliah. B. Penahanan terdakwa oleh penyidik rutan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai di tanggal 10 September 2023. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai di tanggal 2 Oktober 2023. Diperpanjang oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai di 30 November 2023. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan pasal yang telah dibacakan oleh penuntut umum sebelumnya. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya. Baik, saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, Yang Mulia Hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Sedia Yang Mulia. Izinkan saya menceritakan kronologi yang sebenarnya. Jadi saat itu pacar saya menelpon saya, dia mengaku bahwa dia direkrutkan oleh Nopal. Setelah itu saya pun langsung menelpon saudara Nopal dan mengajak dia untuk ketemuan di Gang Jayapura. Saat berada di Gang Jayapura, saat itu
Nopal mengakhiri saya dan emosi saya langsung meningkat, dan saya pun langsung memukulinya. Saudara jangan bertele-tele ya. Saudara berencana bukan? Saudara sudah berencana untuk menganiaya saudara korban, Nopal. Apa betul? Tidak, saya tidak begitu menyetujui apa yang Bapak saya katakan, bahwa saya telah merencanakannya terlebih dahulu. Selebihnya saya serahkan pada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Dikatakan oleh klien saya bahwa klien saya sama sekali tidak merencanakan terlebih dahulu untuk menganiaya. Maka dari itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silahkan. Terima kasih Majelis Hakim di Pekanbaru dengan hormat bahwa untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum terdakwa, nama Syahban Kamil, tempat tanggal lahir Pekanbaru 14 April 2002, umur 21 tahun, alamat Jalan Pendinginan Blok C nomor 2, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan sebagai mahasiswa. Bahwa berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 10 November 2023, sehingga oleh karenanya menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum terdakwa tersebut di atas, dengan ini mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara nomor 197 garing PIT sus garing 2023 garing PNNU tanggal 20 November 2023 yang disampaikan pada tanggal 21 November 2023 sebagai berikut. Alasan nota keberatan yaitu dikarenakan pelaku tidak sengaja melakukan hal tersebut sehingga itu tidak termasuk kepada penganiayaan. Dengan ini kami mengajukan permohonan bahwa atas uraian eksepsi atau keberatan yang telah kami sampaikan, maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memutuskan: 1. Menerima keberatan penasihat hukum terdakwa Syahban Kamil. 2. Menyatakan surat dakwaan dengan registrasi perkara nomor 197 pidana sus 2023 PN MTR tanggal 23 November 2023 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum. Atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pekanbaru 21 November 2023. Tim penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum, apakah ada tanggapan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Silakan. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami, Majelis Hakim. Baik, karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut hukum. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang diajukan oleh saudara? Kami akan mengajukan barang bukti yang kami beri tanda P1 dan 1 orang saksi. Tunjukkan barang bukti saudara terdakwa. Penuntut umum silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasehat hukum saudara. Penuntut umum, apakah korban datang di persidangan ini? Datang, Yang Mulia, tetapi korban sedang tidak dapat berbicara dikarenakan dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Baik, penuntut umum, panggil dan hadapkan korban ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadapkan korban ke ruang sidang. Siap.
Korban sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Apakah saat ini saudara korban didampingi oleh penasihat hukum? Baiklah, dipersilakan kepada penasihat hukum untuk mulai berbicara. Baiklah, izinkan saya menceritakan kembali yang mulia apa yang dialami korban. Menurut yang dialami oleh saudara Nopal, ia mengaku ia tidak melakukan pelecehan tersebut terhadap pacar saudara Kamil, melainkan mereka hanya dekat karena mereka merupakan teman sekelas di SMA. Mereka sangat dekat, bahkan mereka sering pulang bersama, dikarenakan mereka tetanggaan. Mungkin menurut terdakwa hal ini tidak pantas dikarenakan seorang wanita yang sudah memiliki pacar seharusnya tidak dekat dengan pria lain. Menurut korban hal inilah penganiayaan ini terjadi. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Maka daripada itu, kami akan mengundang saksi yang berada di TKP untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi di ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadapkan saksi ruang sidang. Siap. Saksi sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Saksi dalam keadaan sehat. Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap Yang Mulia. Tunjukkan kartu identitas saudari. Ini Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari. Sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama, Naila Zahwa. tempat tanggal lahir saudari, Payakumbuh 6 Juni 2005. umur, 18 tahun. jenis kelamin, Perempuan. alamat saudari, Jalan Galon Arno 1. keluarga negaraan, Indonesia. pekerjaan. Siswa. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji Saya bersedia disumpah Yang Mulia. kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberi keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Ya Yang Mulia. Saudari kenal dengan terdakwa. Kenal Yang Mulia. Bagaimana hubungan saudari dengan terdakwa? Terdakwa dulunya merupakan pacar saya Yang Mulia. Saudari kenal dengan korban. Kenal Yang Mulia. Bagaimana hubungan saudari dengan korban? Korban merupakan teman dekat saya Yang Mulia. Saudari saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengetahuinya Yang Mulia terkait penganiayaan yang terjadi di komplek perumahan saya Yang Mulia. Saudari saksi tahu bagaimana bisa terjadi penganiayaan tersebut? Saya telah mendengar keterangan dari terdakwa sebelumnya Yang Mulia. Sebelumnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saya dilecehkan oleh korban. Tapi di sini saya bersaksi bahwa korban sama sekali tidak melecehkan saya Yang Mulia. Lalu apa motif sebenarnya dari penganiayaan ini? Menurut saya Yang Mulia, terdakwa cemburu dan marah karena saya terlalu dekat dengan korban.
korban sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengacara korban yang mulia. Baik, saya terima keterangan saksi. Lalu bagaimana saksi menjelaskan bukti video yang saksi kirimkan? Pada saat itu saya sedang sendirian di rumah. Jadi saat itu saya mendengar di luar sana terjadi keributan seperti orang berantem. Saya keluar rumah dan mengecek tersebut serta memvideokan bahwa terjadinya penganiayaan dan terdakwa memukul korban hingga korban pingsan. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui adanya penganiayaan? Saya kaget yang mulia karena terdakwa merupakan orang yang saya kenal. Baik saudari. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir ke dalam persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan ke dalam ruang persidangan ini? Cukup yang mulia. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan keputusan menyatakan bahwa saudara Syakban Kamil dinyatakan bersalah menurut pasal 355 KUHP ayat 1, subsider pasal 354 ayat 1, subsider 353 ayat 2 KUHP, 351 ayat 2 KUHP pasal 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan dihukum dalam paling singkat 12 tahun penjara dan denda paling sedikit bernilai 3 miliar. Sidang ini dinyatakan ditutup. Sidang kasus hari ini Kamis 30 November 2023 nomor 07981 di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru berakhir dengan terdakwa Syakban Kamil dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan